Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahim dalam acara kajian Muslim dengan kitab ensiklopedia fikih wanita karangan Abu Malik Kamal bin As-Syahid Salim. Tak lupa sholawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar kita, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Untuk materi hari ini kita akan lanjut ke halaman 24, bab 3.4, madzi dan wadi. Tafadhol Ustaz. Baik. Jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pada pertemuan yang kedua kali ini dari kitab fikih wanita akan membahas najis yang disebutkan di dalam dalil, ya, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Adapun definisi najis itu sesuatu yang dipandang menjijikkan. Najis itu apa? Sesuatu yang dipandang menjijikkan. Ya, itu definisi. Ya. Sampai orang juga kadang saking jijik dengan perbuatannya dibilang najis lu gitu ya. Artinya najis perbuatanmu, menjijikkan sekali. Adapun definisi menurut istilah syariat, yamna'ul insan minas salati wa nahwiha. Najis adalah apa-apa yang dapat menghalangi seseorang dari mengerjakan sholat. Apa-apa yang dapat menghalangi seseorang dari mengerjakan sholat wa nahwiha, dan yang semisal dengan sholat. Artinya ada amalan-amalan yang lain yang disyaratkan mengerjakannya dalam keadaan suci. Di antaranya adalah tawaf dan juga membaca Al-Quran menurut sebagian pendapat. Jadi najis itu yang menghalangi dia mengerjakan hal tersebut. Walaupun sudah masuk waktu, ya, walaupun dia sudah berwudu, sudah mandi, tapi kalau ada najis, apakah di badannya, di pakaiannya, atau di tempat salat, maka terhalang dari mengerjakan salat. Dia belum boleh mengerjakan salat sampai dia membersihkan, menghilangkan najis yang ada pada hal-hal tersebut. Iya. Itulah definisi najis, baik secara bahasa, etimologi maupun menurut terminologi. Ya. Jelas ya? Jadi definisi itu kunci ilmu.
kunci ilmu. Makanya para ulama ketika membahas satu pembahasan ilmiah itu selalu diawali dengan penyebutan definisi. Ya, karena ilmu akan kokoh ketika dia ya, akar ilmu akar ilmu agar kita kokoh keilmuannya, maka milikilah akarnya. Yang pertama adalah memahami definisi. Ya, secara etimologi maupun terminologi. Karena memahami definisi ini membantu pemahaman. Iya. Coba kamu buka kamus. Apa sih definisi niat? Definisinya ternyata inbi'asul qalb, dorongan hati untuk melakukan sesuatu, itulah yang disebut dengan niat. Lain, misalnya khusyuk. Khusyuk. Kadang kita melihat ada orang kalau zikir sampai banyak sekali gerakannya. Ada yang kiri, ada yang depan belakang gitu ya. Ada yang muter-muter. Ya. Itu orang kenapa zikir kok sampai begitunya? Ada yang jawab, oh itu saking khusyuknya. Coba kembalikan definisi khusyuk. Lihat di kamus bahasa Arab. Loh, ternyata nggak sesuai. Kenapa? Khusyuk justru definisinya adalah tenang, diam, tidak banyak bergerak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyifati bumi ini dengan khusyuk. Iya, menyifati bumi dengan khusyuk. Artinya apa? Bumi ini diam, tenang, tidak banyak bergerak. Jelas? Nah, inilah yang dimaksud akar ilmu yang pertama, yaitu hendaklah kita memahami definisi terlebih dahulu, baik secara etimologi maupun terminologi. Karena itu akan membantu lurusnya pemahaman kita. Kemudian kunci ilmu yang kedua, akar ilmu adalah memahami kaedah. Ya. Kaedah. Misalnya nanti dalam pembahasan ini, kaedahnya asal segala sesuatu itu suci. Sampai ada dalil yang menyebutkan akan kenajisannya. Ini kaedah ini. Ya. Makanya ada pelajaran yang disebut kaedah usul fikih. Kalau dalam pelajaran umum mungkin di pelajaran matematika, di pelajaran fisika, kaedah itu semisal dengan rumus. Rumus. Jadi banyak soal kalau kita tahu rumusnya mudah menyelesaikan. Ya. Pemahaman agama pun permasalahan dalam ibadah agama itu bisa terselesaikan kalau kita memahami kaedah. Makanya penting mempelajari kaedah-kaedah fikih. Namanya al-qawaid al-fiqhiyah. Nah, ini levelnya naik nih kalau sudah belajar ke kaedah. Ya. Kaedah dalam asma wa sifat, kaedah dalam banyak kaedah-kaedah. Itu akar kedua untuk menguasai keilmuan kita, memahami kaedah-kaedahnya. Yang ketiga, memahami perbedaan-perbedaannya. Iya. Nanti kita akan contohkan misalnya apa perbedaan mani dengan madhi. Itu pahami perbedaan-perbedaannya apa. Itu banyak dalam pembahasan agama kita. Ya. Yang keempat, memahami pembagian-pembagiannya. Misalnya
Taharah. Kemarin kita sudah sebutkan definisi taharah. Dan taharah itu terbagi menjadi apa? Misalnya dua. Ada taharah hissiyah, ada taharah ma'nawiyah. Taharah hissiyah itu yang konkret, membersihkan badan dari najis. Ya, dengan mandi, dengan berwudu. Nah, itu taharah yang konkret. Ya, membersihkan diri dari najis dan kotoran. Kalau maknawi yang abstrak, ini kaitannya dengan akidah, membersihkan hati kita dari noda kesyirikan, dari penyakit-penyakit hati seperti hasad, ya, sombong. Itu juga taharah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut innamal musyrikuna najas. Orang kafir, musyrik itu najis. Ini bukan berarti kita nggak boleh jabat tangan dengannya kalau sudah punya wudu. Ya, papasan gitu sama non muslim padahal dia tetangga kita. Sejenis, ya, laki-laki sama laki-laki misalnya. Terus ketemu nggak mau jabat tangan, maaf Pak, saya sudah wudu, Anda non muslim dan dalam agama saya Anda dianggap najis. Wah, ini kan menyakiti perasaannya. Ada apa di Al-Quran? Allah mengatakan innamal musyrikuna najas. Nah ini karena tidak memahami akar ilmu tadi. Padahal yang dimaksud najis dalam Al-Quran itu najis maknawi, akidahnya. Badannya mah enggak, jabat tangan aja. Gitu ya. Makanya penting memahami pembagian taharah, ada yang konkret, ada yang abstrak, najis, ya. Begitu juga ya, ada najis hakiki, ada najis maknawi. Contohnya tadi orang kafir itu najisnya najis maknawi. Akidahnya yang najis. Badannya mah tidak. Nah itulah 4 akar ilmu yang hendaknya kita kuasai. Ya. Dan ini alasan kenapa setiap melewati satu pembahasan, apakah masalah akidah, masalah fikih, selalu yang pertama kali dijelaskan adalah soal definisi. Karena itu merupakan apa? Akar pembahasan ilmu. Pijakan-pijakan ilmu yang tidak boleh kita lewatkan pada setiap pembahasan. Ya. Silakan dibaca kembali ke buku najis yang akan kita sebutkan. Ini penting untuk diketahui karena di antara syarat sahnya salat harus bersih dari najis. Dan tadi kita sudah sebutkan definisi najis adalah segala sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mengerjakan salat. Walaupun dia sudah wudu, walaupun pakaiannya terlihat bersih, ya belum boleh salat. Kenapa? Kok kamu nggak ikut salat? Iya, saya pakaiannya kena najis tadi saat ke toilet. Nah itulah yang dimaksud dengan najis. Mana nggak kelihatan kok? Ya nggak mesti kelihatan najis. Iya, kalau air kencing gimana mau kelihatan? Apalagi cuma terciprat, ya. Tapi apa? Nggak boleh salat selama najis itu belum dihilangkan dari pakaian kita. Iya. Silakan. Siapa yang mulai baca? Najis-najis yang disebutkan dalam dalil. 1.2 kotoran manusia dan air kencingnya. Iya. Ini maksudnya 1 dan 2 ya. Yang pertama kotoran manusia alias tinja. Kemudian yang kedua air kencing manusia. Ya. Air seni. Ya, lanjut. Adapun najisnya kotoran manusia berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza wati'a ahadukum bina'lihil adza fa innat turaba lahu tahurun
Jika salah seorang di antara kalian menginjak najis dengan sandalnya, maka tanah adalah pensucinya. Ya. Jamaah rahimakumullah, najis itu dari sisi apa bisa dihilangkan atau tidak terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya najis ainiyah. Najis ainiyah ini tidak bisa disucikan mau dengan cara apapun. Apa itu yang dimaksud najis ainiyah? Zat kotorannya itu sendiri. Iya. Misalnya air kencing. Air kencing ini najis ainiyah. Ada pengobatan katanya dengan air kencing, terutama di pagi hari. Ya, katanya itu pengobatan alternatif. Apakah untuk menghilangkan flek-flek hitam di wajah katanya. Ya, jadi pakai handuk kecil, diempuk-empuk gitu ya. Atau didiamkan beberapa saat selagi hangat. Ada ya. Atau untuk menghilangkan sakit sariawan, dikumur-kumur katanya. Ya. Atau bahkan penyakit dalam, jadi diminum. Nah, ini ada pengobatan alternatif dengan cara seperti itu. Tapi katanya kalau mau melakukan terapi dengan air kencing sendiri, ya malamnya harus menjaga makanan dan minuman. Jangan malah makan jengkol, makan pete, ntar nggak karuan baunya. Ya. Bahkan mereka malah menjual malamnya minum ramuan ini supaya kadar air kencingnya mengandung ini. Alasanlah secara ilmiah. Ya tetap aja najis. Mau makan kurma, kayak mau makan yang bersih-bersih, kayak kalau sudah jadi kencing, najis. Nah, yang dimaksud najis ainiyah, air kencingnya itu nggak akan bisa menjadi suci. Ini pengobatan dibolehkan tidak? Ya tidak boleh. Walaupun terbukti sebagian melakukannya ternyata iya loh, efektif ini. Nggak semua pengobatan itu halal dilakukan. Ya, makanya Nabi mengingatkan tadawa bihalal wala tatadawa biharam. Berobat dengan cara yang halal, jangan berobat dengan cara yang haram. Berobat dengan cara yang haram itu bisa zat obatnya, contohnya tadi air kencing, atau darah ular, atau khamar. Ini kan zat obatnya emang haram. Atau cara pengobatannya, misalnya ke dukun, ke tukang sihir, ya. Nah ini. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Berobatlah dengan yang halal, jangan haram. Oh, kalau gitu, gimana supaya dia menjadi suci ini air kencing? Oh, katanya digodok aja dulu. Kita katakan mau digodok sampai mendidih 100 derajat tetap aja najis. Kenapa? Karena air kencing namanya adalah jenis yang pertama. Apa tadi namanya? Najis ainiyah, nggak bakalan bisa menjadi suci. Iya, begitu. Jelas? Nah, itu zat kotorannya disebut najis ainiyah. Lah terus kenapa ada pembahasan bab menghilangkan najis? Ah, itu yang namanya jenis yang kedua, najis hukmiyah. Najis hukmiyah. Najis secara hukum. Baju kita yang terlihat bersih, kalau tadi ketika di toilet terkena air kencing, secara hukum baju ini disebut apa? Najis. Bersih kok? Iya, nggak kelihatan. Karena cuma terciprat air kencing. Tapi secara hukum saya nggak boleh sholat dengan baju ini. Selama najis yang melekat, yang terkena tadi di badan atau di baju belum dibersihkan. Makanya secara hukum kotor. Walaupun kelihatannya bersih kok. Ya kan? Secara hukum fikih kotor. Dalam artian nggak boleh dipakai buat sholat.
Sampai kapan? Sampai dihilangkan najisnya. Jelas bedanya ya? Kalau najis ainiyah nggak bakal bisa diubah menjadi suci. Kalau najis hukmiyah bisa berubah setelah dicuci. Ya, jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu menganggap kalau pakaian terkena darah haid itu sudah nggak bisa lagi dipakai untuk ibadah. Jadi bukan dicuci, malah digunting. Yang terkena darah tadi digunting. Pantesan baju mereka suka bolong-bolong ya. Walaupun model katanya ya. Tapi asalnya begitu. Ya, digunting. Karena tidak akan bisa berubah menjadi suci akibat terkena darah atau najis yang dianggap besar oleh mereka. Ini gulu. Dalam Islam, sekalipun darah haid mengenai pakaian Anda, ya cukup dibersihkan, dicuci. Mubazir itu namanya. Ya, kalau sampai dibuang atau sampai dirusak, digunting. Alhamdulillah, nikmat hidayah, nikmat Islam. Allah memberikan kemudahan. Nah, najis hukmiyah itu terbagi lagi menjadi 3. Ya. Ada yang disebut dengan mughalladhah, yaitu najisnya liur anjing. Kenapa disebut mughalladhah? Karena cara menghilangkannya tidak cukup 1 kali. Tapi harus diulang berapa kali? 7. Bahkan tidak cukup hanya dengan air, tapi harus dicampur dengan tanah. Inilah disebut mughalladhah. Artinya najis yang berat cara menghilangkannya. Yang kedua, kebalikannya, mukhaffafah. Mukhaffafah itu ringan. Kenapa disebut ringan? Karena nggak harus dicuci, diperas, dikucek-kucek, apalagi sampai 7 kali. Tapi cukup diperciki saja. Diperingan itu cara menghilangkannya. Najis apa itu? Mukhaffafah, air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI. Ya, belum makan makanan tambahan. Kalau tambahannya sekedar suplemen, misalnya kurma atau minuman sari kurma atau kemudian dikasih madu, itu nggak apa-apa, belum dianggap makanan pokok. Sehingga ketika dia kencing, ya mengenai pakaian Anda, itu mukhaffaf. Mukhaffaf itu diringankan cara membersihkannya, cukup diperciki aja. Ya. Yang ketiga namanya mutawasithah. Mutawasithah ini pertengahan antara mughalladhah dan mukhaffafah. Kalau mughalladhah harus dicuci sampai 7 kali, kalau mukhaffafah cukup diperciki. Nah, mutawasithah ini antara keduanya. Enggak cukup diperciki tapi harus dicuci. Enggak harus 7 kali, 1 kali aja udah cukup, yang penting hilang najisnya. Itulah yang disebut dengan apa? Mutawasithah. Jelas? Nah, itu terkait dengan pembagian najis. Ya, jadi kalau dari sisi bisa dihilangkan atau tidaknya itu ada 2. Yang pertama namanya apa? Bukan ainiyah, itu nggak bisa disucikan. Yang kedua namanya hukmiyah, ya, secara hukum dia najis, yaitu baju yang terkena najis disebut hukmiyah. Secara hukum dia najis. Ya. Dan bisa dihilangkan. Apa bisa menjadi suci lagi dengan cara apa? Mencucinya atau menghilangkan najisnya. Iya. Nah, najis hukumnya terbagi lagi menjadi 3. Ada yang pertama disebut mughalladhah. Kenapa disebut mughalladhah? Karena mencucinya tidak cukup 1 kali. Harus berapa kali? 7 kali. Kemudian tidak cukup air saja dengan sabun, tapi cukup dengan apa? Harus dengan tanah. Najis apa itu? Liur anjing, ya nanti. Yang kedua, mukhaffafah. Mukhaffafah artinya diringankan.
Iya. Bukan berarti kencing bayi laki-laki itu enggak najis. Najis. Cuma cara membersihkannya diringankan syariat. Ya, bagaimana cara meringankannya? Cukup diperciki saja. Enggak harus dicuci, dikucek-kucek, dibilas, diperas, enggak usah. Ya, itu najis air kencing bayi laki-laki yang baru ASI. Yang ketiga apa namanya? Mutawasithah. Mutawasithah itu pertengahan antara mughalladhah dan mukhaffafah. Enggak cukup diperciki, tapi harus dicuci dan enggak harus diulangi sampai 7 kali. Ukurannya apa? Najisnya hilang. Ya. Taunya dari mana najisnya hilang? Ya mungkin dari warnanya atau dari baunya sudah hilang. Itu sudah cukup. Nah itulah pembagian najis hukmiyah ya menjadi 3. Nah jemaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui pembagian najis dan kita tahu kaedah dalam hal najis, asal segala sesuatu itu suci sampai ada dalil. Ya. Mana dalil kalau kaedahnya asal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini suci? Surat Al-Baqarah 29. Al-Baqarah 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di muka bumi ini untuk kamu, kata Allah. Ya. Jadi seluruh yang ada di muka bumi ini asalnya diciptakan untuk kita, kata Allah. Ya silakan kamu manfaatkan. Asalnya segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kalian. Halal dimanfaatkan dan hukumnya suci pada asalnya. Jelas? Nah ini dalil. Jadi kalau ada yang bertanya, mana kaedah bahwa segala sesuatu ini adalah suci sampai ada dalil yang mengatakan kenajisannya? Dalilnya surat apa tadi? Al-Baqarah. Ayat berapa? 29. Iya. Setelah kita mengetahui pembagian najis, kemudian kaedahnya dalam penentuan najis, barulah kita akan membahas bentuk-bentuk najis. Apa saja itu? Kalau sudah paham kaedahnya kan enak. Harus ada dalil untuk menetapkan sesuatu itu najis. Bukan dengan perasaan. Ya. Yang pertama adalah tinja, kotoran manusia. Secara mutlak. Maksudnya secara mutlak itu mau anak kecil, mau dewasa. Mau sedikit, mau banyak, tetap aja najis. Ya, itu untuk kotorannya. Ya. Jangan kan cuma sedikit, kalau sedikit enggak najis kali. Enggak pengaruh jumlah. Ya, selagi itu kotoran, feses, ya najis. Misalnya maaf, seseorang dikira mau buang angin, ternyata malah ada yang ikut cepirit gitu ya. Aduh, ini gimana ya? Ya najis. Iya, najis. Namanya mutlak najis begitu. Mau bayi juga ya najis juga. Ini kan baru bayi, katanya kalau bayi itu mukhaffaf. Mukhaffaf itu ringan. Ringan itu cara menghilangkannya. Bukan jenis najisnya, ini najis ringan. Nggak ada pembagian najis menjadi najis ringan gitu ya. Semuanya najis. Cuma diperingan cara menghilangkannya. Paham? Itu pun khusus pada kencing. Bukan pada tinjaknya. Kotorannya, pupnya, ya. Itu pun kalau kencingnya anak laki-laki. Itu pun kalau dia baru ASI. Nah, jadi ada ketentuannya tuh. Jelas? Nah, adapun dalil kotoran manusia itu najis, ya jelas ya hadis disebutkan di sini. Kalau zaman dulu kan enggak seperti sekarang ya. Ya, kalau sekarang kita mungkin nginjek kotoran tapi kotoran kucing biasanya kan. Yang masih pup sembarangan ya kucing. Kalau zaman dulu itu
biasa kadang ada kotoran manusia. Karena memang nggak ada WC. Di rumah tuh masing-masing punya WC gitu, nggak ada kayak kita. Jadi kalau ngelihat dari kejauhan ada orang nongkrong diam aja ngapain itu? Nah, itu lagi buang hajat. Iya. Sampai kata Nabi SAW, idza jaa ahadukumul masjid, kalau salah seorang di antara kalian datang ke masjid, mendatangi masjid, kan kalau zaman dulu sholatnya pakai alas kaki. Nggak kayak kita sekarang, lepas sandal, karena karpet bersih. Zaman dulu tanah, pasir, biasa, sama. Sehingga sholatnya pakai alas kaki, pakai sepatu, pakai khuf. Nah, terus gimana kalau di sendalnya, di sepatunya ada najis? Ini anjuran Nabi. Bimbingan beliau, kalau kalian mau masuk masjid, sebelum masuk, lihat dulu tuh bawahnya sandal kalian. Ya. Fal yuqallib na'laih, hendaklah dia membalikkan kedua sandalnya, jadi dilihat. Wal yanzur fihima fa in ra'a khabathan. Nah, kalau ternyata dia nginjek, dia tahu ini kotoran manusia yang terinjak olehnya. Kata Nabi SAW, falyamsahhu bil ard. Cara menghilangkannya cukup apa? Digosok-gosok aja ke tanah. Ya. Digosok-gosok ke tanah. Tsumma liyusalli fihima. Setelah dia gosok-gosokkan, silakan dia masuk masjid dan dia boleh pakai itu sandal untuk sholat. Ini hadis sahih nih. Ya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim, Ibnu Hibban dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Masya Allah ya, gimana keadaan dulu. Kalau kita sekarang, alhamdulillah. Iya. Adapun air kencing manusia, ini juga ditunjukkan oleh dalil. Kalau kencing manusia, jelas dalilnya. Apa diantaranya? Hadis Ibnu Abbas. Nabi SAW menjelaskan tentang dua orang penghuni kubur yang diazab. Nabi SAW melewati pemakaman. Terus Nabi SAW bilang, ini dua penghuni kubur sedang diazab. Sedang diazab. Ya. Dan keduanya diazab bukan karena perkara besar menurut kalian. Ini dalil siksa kubur itu ada. Dan ketika itu Nabi SAW, Allah perdengarkan siksa kubur. Karena pada asalnya manusia nggak bisa mendengar siksa kubur. Yang bisa mendengar siapa? Hewan. Yang tidak bisa mendengar jin dan manusia. Nah, makanya kalau di kuburan itu jarang ada ya binatang, pada takut ya. Nah, tapi jangan juga iseng-iseng bawa kucing ke kuburan pengen tahu ini apa teman saya disiksa apa enggak, taruh kucing situ. Kucingnya diem malah tidur. Alhamdulillah, berarti teman saya bahagia di sana. Ya. Ya. Atau tiba-tiba kucingnya lompat kabur lari, astagfirullah gitu ya. Kasihan ini teman saya, dulu saya kenalnya baik, tapi kenapa dia disiksa sekarang ya? Taunya dari mana dia disiksa? Itu kucing kabur katanya. Nggak juga jadi patokan begitu ya. Ini perkara gaib. Imani saja bahwa ada siksa kubur dan Nabi menjelaskan bahwa siksa kubur itu dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ya. Nah di sini Nabi menjelaskan di antara sebabnya dia disiksa karena dua. Yang pertama, yamshi bin namimah. Yamshi bin namimah ini maksudnya berjalan ke sana kemari menebar fitnah untuk ngadu domba. Namimah itu kan ngadu domba. Menukil ucapan si A kepada si B supaya si B membenci si A. Nanti ketemu si A balik lagi menukil ucapan si B tentang si A supaya si A membenci si B. Kenapa disebut berjalan menebar namimah? Kan yamshi bin namimah itu begitu. Karena zaman dulu nggak kayak sekarang. Orang kalau mau namimah harus keluar rumah. Jalan ke sana kemari, ketemu orang ceritain si ini. Ya.
Kalau dia aja di rumah gimana mau namimah? Zaman dulu dia harus ketemu kelompok A, bergaul sama kelompok A, nanti selesai keluar dari kelompok A pindah ke kelompok B, dia nukil apa yang dia didengar di kelompok A tentang kelompok B. Iya, seakan-akan dia bagian dari kelompok A dan kelompok B. Begitu kelompok B selesai, balik lagi ke kelompok A, menukil apa yang dia dengar di kelompok A supaya kelompok A dan B ini bertengkar. Itu namimah. Zaman dulu harus keluar berjalan. Kalau sekarang, wah nggak harus, dari rumah juga bisa namimah. Tinggal buat status, dikasih komen. Ini namimah. Makanya lebih bahaya sekarang. Kalau orang dulu potensi namimah kecil karena harus keluar, untuk selamat namimah gampang, diem aja di rumah, mengurangi interaksi dengan banyak orang. Tapi kalau sekarang, bisa dilakukan dengan gadget. Gitu ya. Kenapa Nabi menamakan orang pertama disiksa di kubur? Karena berjalan menyebar namimah. Kenapa harus berjalan? Itu zaman dulu begitu. Kalau sekarang nggak harus. Yang penting perbuatannya adalah ngadu domba. Yang kedua disebut la yanstanzihu anil baul. Ini menjadi sisi pendalilan kita. Karena dia tidak membersihkan diri dari air kencing. Maksudnya dia kencing terus mengenai pakaian. Lalu pakaian yang terkena air kencingnya itu dia gunakan untuk sholat. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Air kencing manusia itu najis. Bahkan menjadi sebab orang disiksa di dalam kubur. Waliyadzubillah. Iya. Sebetulnya untuk orang yang kedua ini ada 3 kaitannya dengan kencing. Hal yang pertama kan tadi dia tidak menjaga dari percikannya. Terciprat saja kena percikan air kencing ke pakaiannya, ya, lalu pakaian itu dia gunakan untuk sholat. Berarti pakaiannya terkena najis. Yang kedua ada riwayat la yastatiru. Jadi dia tidak menutup aurat ketika buang hajat. Lah kan emang sendiri. Oh kalau sendiri sih nggak masalah. Berarti yang kedua ini maksud apa? Tidak menutup aurat dari pandangan orang lain. Nah, ini kadang kan ada ya, saking nggak mau antri atau saking kebeletnya masuk bareng-bareng. Iya, biasanya di rest area atau di tempat-tempat umum ya. Udahlah saya udah kebelet nih. Akhirnya apa? Masuk satu toilet 3 orang. Ya udah kan kita perempuan semua, ya masa jeruk makan jeruk gitu. Atau laki-laki sama laki-laki, ya udah saling membuka aurat. Padahal aurat itu harus dijaga dari pandangan, ya kecuali suami istri aja yang tidak terbatas aurat. Nah ini yang kedua nih, ya termasuk yang kena sebab karena kencing, disiksa di kubur karena ketika dia kencing dia tidak menjaga auratnya sehingga dilihat orang. Ya. Atau kadang ada sebagian kalau supir-supir gitu ya, kencing aja pinggir jalan, ya nggak menutup diri, ada pohon aja, bokongnya kelihatan nggak peduli, ya. Nah, itu termasuk yang ada di sini. Malah kena tambahan kencing di tempat terlarang. Itu tempat lalu lalang manusia. Ya kan? Tambah lagi itu. Nah, terus yang ketiga, kalau tadi tidak menjaga cipratannya, yang kedua tidak menutup auratnya dari pandangan orang, yang ketiga tidak istinja. Ya, tidak cebok. Walaupun enggak terkena cipratan, tapi dia enggak istinja. Iya. Tidak bebersih. Ini semua masuk karena apa? Kencing dia diazab di dalam. Kemudian Nabi SAW akhirnya minta untuk diambilkan pelepah korban yang masih basah. Diambilkanlah, setelah itu Nabi belah menjadi 2 karena ada 2 kubur.
yang Nabi kabarkan sedang diazab, terus Nabi tancapkan 2 pelepah kurma ini. Terus sahabat tanya, untuk apa ya Rasul engkau lakukan itu? Semoga selama pelepah kurma ini belum kering, Allah meringankan azab mereka. Berarti ini bentuk syafaat Rasulullah di dunia. Dan ini khusus untuk Nabi saja. Jangan kita kemudian ikut-ikutan. Ya. Kalau pelepah kurma susah di sini. Akhirnya tanam pohon aja deh. Ya. Pohonnya pohon apa? Pohon Kamboja. Ada mungkin itu diantara yang mendasari orang-orang. Kita tanam pohon. Nanti kita akan tahu kondisi si mayit di dalam kubur. Ini pohonnya kalau mati, waduh, tanda celaka dia dikubur. Padahal karena nggak disiram aja, sama tanahnya nggak bagus ya. Tapi kalau tumbuhnya, pohonnya tumbuh sampai berkembang, wah ini tandanya dia bahagia di alam kubur sana. Ya nggak bisa, itu perkara gaib. Ada kok dalilnya, hadis yang tadi kita bacakan dia dalil. Enggak, itu bukan dalil. Ya, pertama itu terjadi hanya sekali seumur hidupnya Nabi. Pada asalnya Nabi juga nggak tahu masing-masing orang di kubur itu dapat siksa atau tidak. Itu cuma kejadian 1 kali. Pada saat itulah Allah memperdengarkan kepada nabinya siksa kubur. Bukan setiap kali ke pemakaman Nabi tahu ini lagi disiksa, yang itu enggak, ini disiksa, yang itu enggak. Enggak. Ya. Terus yang kedua, menancapkan pelepah ke kuburan yang sedang disiksa, itu bentuk syafaat dari Nabi SAW. Iya. Dan kita nggak bisa melakukan itu. Jadi bukan dalil bolehnya menanam pohon di kuburan sebagai apa? Upaya agar si penghuni kubur tidak disiksa karenanya. Nggak ada pendalilan di situ. Yang bisa menyelamatkan seseorang di kuburannya amalannya sendiri. Iya. Kalau mau dari kita ya doakan. Lakukan amalan-amalan yang pahalanya dihadiahkan ke mereka. Begitu. Jelas? Nah, kembali ke buku. Jadi itu sisi pendalilan bahwa air kencing manusia itu najis, bahkan menjadi sebab disiksa kubur bagi yang tidak menjaganya. Iya. Dalil lainnya apa lagi? Yaitu tentang kisah Arab Badui yang kencing di masjid. Karena dulu bangunan masjid nggak kayak kita sekarang. Ya, bangunan masjid itu sama seperti bangunan rumah lain. Cuma tersusun batu. Terus atapnya juga kayak kalau di kita kayak daun rumbia. Kalau dulu daun kurma yang sudah mengering. Ya. Terus nggak ada karpet. Nah, jadi orang dulu tuh biasa kalau kebelet kencing sudah cari aja dinding terus kencing di pojokan. Nah, Arab Badui ini mengira masjid sama seperti bangunan yang lainnya. Akhirnya dia pun kencing. Pas lagi kencing sahabat yang ngelihat langsung mau memarahi dia, menghentikan dia. Kata Nabi biarkan dulu. Iya, jangan langsung di stop. Karena repot, bahayanya lebih besar. Kalau langsung di stop, kasihan dia. Dia kencingnya jadi tersendat, ini kan bahaya buat kesehatan. Ya. Terus bisa jadi dia begitu dimarahi, kaget, lari. Jadi apa? Tersebar di banyak tempat. Biarin aja di situ. Akhirnya begitu selesai, Nabi dakwahi dia, Nabi panggil dia. Ini masjid, nggak layak untuk hal seperti ini. Beda dengan bangunan-bangunan lainnya. Ya. Masjid ini untuk zikir kepada Allah, ibadah dan disebutkan. Terus Nabi akhirnya menyuruh para sahabat untuk mengambil air. Cukup 1 timba air saja. Ya, akhirnya dibawalah 1 timba air dan Nabi menuangkan air itu di atas kencing si Arab Badui tadi. Ini menunjukkan air kencing itu najis. Kalau nggak najis ngapain Nabi suruh sahabat cari air. Iya. Nah, saya rasa kalau yang pertama dan yang kedua ini sepakat ya bahwa kotoran manusia dan air kencingnya itu adalah najis. Nah, termasuk air kencing bayi. Itu juga sama najis. Jangan dikira nggak najis, katanya kalau air kencing bayi mah nggak najis. Bukan nggak najis, najis juga. Cuma yang dibedakan adalah cara
makannya. Seperti yang tadi kita sudah sebutkan. Iya. Adapun kotoran dan kencing selain manusia gimana? Ya. Ini ada perbedaan pendapat. Yang kuat pendapat yang menyatakan tidak najis. Ya. Kenapa? Karena hukum asal segala sesuatu suci sampai ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Ya. Apa yang ada dalilnya? Itu nanti akan disebutkan. Di antaranya disebut dengan raus. Raus itu kotoran kuda, keledai, dan bigal. Bigal itu hasil perkawinan silang antara kuda dan keledai. Itu saja kotoran dan kencing hewan yang najis yang ada dalilnya disebut dengan raus. Apa saja? Kuda, keledai, dan bigal. Iya. Inilah najis. Iya. Onta, wah ngajab apa itu jelas. Malah Nabi tawaf naik onta. Dulu ya. Nabi tawaf mengendarai onta. Padahal itu Masjidil Haram. Kan harus bersih dari najis masjid. Iya kan? Kalau seandainya kotoran onta itu najis, nggak bakal Nabi tawaf naik onta. Ya, kan nggak mungkin ontanya dikasih pampers dulu gitu ya. Yang namanya binatang kapan dia kebelet, ya di situ dia buang. Ini menunjukkan kotoran onta itu tidak najis. Buktinya apa? Nabi tawaf naik onta. Yang namanya binatang kalau buang kotoran ya suka-suka dia. Iya. Nah, kemudian di antara dalilnya juga kencing onta, ya, kencing onta itu juga suci. Buktinya apa? Nabi SAW memerintahkan orang-orang dari suku Urainah yang penyakit, disuruh Nabi pergi sana ke kandang unta, minum kencing darinya, minum kencing unta. Ya, mungkin ibu-ibu atau jamaah yang pernah umroh suka ada city tour. Di antara city tournya kemana? Ke kandang unta. Itu ya bagi yang doyan aja ya. Kalau nggak mau terlalu bau, ya dicampur sama susunya. Ya, tapi ini khusus kencing onta. Jangan dikiaskan seperti tadi pengobatan kencing manusia. Boleh kok. Ya, dalilnya mana bolehnya? Itu Nabi nyuruh minum kencing onta. Itu khusus kencing onta. Jangan dikiaskan. Ini kan kencing manusia. Malah dibilang kencing onta aja bisa, apalagi kencing manusia. Begitu, ya. Ini harus dengan dalil, ya, harus dengan dalil. Nah, ini dalil bahwa kotoran dan kencing selain manusia itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang benarnya kembali ke hukum kaidah asal, asalnya suci sampai ada dalil yang mengatakan itu najis. Sedangkan yang mengatakan najis, khususnya sahih hadisnya itu ada pada raus, yaitu kuda, keledai, dan bighal. Ya. Lanjut, nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4, mazi dan wadi. Mazi adalah air encer dan lengket yang keluar ketika adanya dorongan syahwat, seperti berjumbu, mengingat jima, atau menginginkannya. Keluarnya tidak memancar dan tidak diakhiri dengan rasa lemas. Bahkan terkadang seseorang tidak merasakan keluarnya. Air ini terjadi pada kaum pria dan wanita, akan tetapi lebih sering pada kaum wanita. Dengan keterangan lihat Fathul Bari dan 1379 dan Syahih Muslim karya An-Nawawi. Air tersebut adalah najis berdasarkan kesepakatan ulama. Karena itulah Nabi SAW memerintahkan agar mencuci kemaluan karenanya. Ya, sekarang nomor 3 dan 4. Jadi 1 dan 2 selesai. Dan ini sepakat akan kenajisannya, yaitu feses, kotoran manusia, dan air kencingnya. Adapun yang ketiga, mazi. Kemudian yang keempat, wadi. Sebetulnya ada 3 jenis air yang keluar dari kemaluan, ya, yaitu air mani, air madhi,
dan wadi. Kenapa di sini disebut cuma dua? Karena mani, sperma itu suci. Ya. Nah, air sperma, air mani itu suci karena ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia pernah mengerik sperma yang sudah kering di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikerik dengan kukunya. Setelah itu dikasih ke Nabi dan Nabi pakai buat sholat. Ya. Ini menunjukkan air mani itu suci. Kalau najis, ya pasti Nabi nggak akan dibiarkan melakukan seperti itu. Allah akan kirim malaikat Jibril. Sebagaimana Nabi pernah lagi sholat tiba-tiba melepas sepatunya. Ya kan? Nah, terus para makmum ikut-ikutan ngelepas sepatu juga. Ya, jadi di tengah sholat ini, sudah sholat, lepas sepatu. Sahabat mikir, udah nggak boleh nih sholat pakai sepatu. Ikut-ikutan dilepas. Selesai sholat, ya Nabi tanya, apa yang menyebabkan kalian kok ikut-ikutan lepas sepatu kalian? Ya karena kami melihat engkau ya Rasulullah. Ya. Oh kalau aku tadi melepasnya karena apa? Turun malaikat Jibril, ya, dan mengabarkan kalau di sepatuku ada najis. Nah kalau seandainya air mani itu najis, nggak mungkin juga Allah membiarkan dia terus salat dengan pakaian yang ada air mani yang sudah mengering di pakaiannya. Nah, ini menunjukkan air mani itu suci. Lagian kalau najis kita semua makhluk yang najis, karena kita diciptakan dari air mani, ya. Kita diciptakan dari air mani. Iya, makanya cuma dua yang disebut, madhi dan wadi. Apa itu madhi? Apa itu wadi? Kalau wadi ini air yang keluar biasanya menjelang kencing atau setelah kencing. Ya, setelah seseorang buang air kecil. Dan ini agak lengket. Ya, agak lengket. Dan dia membatalkan wudhu dan hukumnya najis. Sama seperti air kencing, ya. Kenapa? Karena keluarnya bisa sebelum kencing atau sesudah kencing. Kaitannya dengan kencing bersamaan. Kalau madhi, nah ini airnya bening dan lengket, kemudian keluarnya itu disebabkan syahwat, ya, bergejolaknya syahwat, ya, menghayal, ya, memikirkan atau membayangkan yang mendorong syahwatnya, atau suami istri melakukan apa, cumbu, ya, apa istilahnya, foreplay, air keluar mazi. Ya, keluar mazi. Mazi ini najis. Dalilnya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kuntu rajulan madza wa kuntu astahyi an as'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, saya ini laki-laki yang sering keluar mazi. Nah, berarti syahwatnya kuat. Nah, saya malu mau nanya ke Rasul. Ya, kenapa? Kan apa di sini disebut 5 kali ibnatihi. Ya, karena posisi putrinya sebagai istriku. Ya. Malu nanya sama mertua gitu kan. Akhirnya Ali mengutus Miqdad. Fa'amartul Miqdad ibn al-Aswad untuk menanyakan ke Rasulullah SAW. Nah, jadi boleh aja kita mengutus seseorang untuk mewakili kita dalam suatu permasalahan, tolong dong tanyain ke Ustadz Fulan. Itu boleh aja. Sebagaimana Ali mengutus Miqdad ibn al-Aswad. Akhirnya ditanyakanlah. Terus Rasulullah memberikan jawaban, yagsil dzakarahu wa yatawaddau. Itu yang disebut di situ. Yagsilu dzakarahu wa yatawaddau. Suruh dia untuk mencuci kemaluannya. Ini menunjukkan dia najis. Ya, karena disuruh dicuci. Wa yatawaddau, dan dia disuruh mengulangi wudu. Ini menunjukkan keluar madhi membatalkan wudu. Jadi dua tuh. Ya, dia sudah najis dan membatalkan wudu. Nah, adapun perbedaan mani dan madhi ada 6. Ya.
Ini termasuk kunci ilmu tadi ya, akar-akar pembahasan, memahami perbedaannya. Yang pertama dari sisi jumlah. Ya, jumlahnya. Kalau mani jumlahnya lebih banyak. Kalau madhi sedikit. Ya. Yang kedua dari sisi baunya. Kalau mani memiliki bau yang khas. Ya, ada yang bilang kayak bau daun lah atau apa. Kalau madhi nggak ada baunya dia. Yang ketiga akibatnya, maksudnya setelah keluarnya itu kalau madhi tidak mengakibatkan lemas. Beda dengan mani. Kalau keluar mani akibatnya badan menjadi lemas. Ya. Kenapa disuruh mandi? Nah itu supaya nggak lemas terus. Kalau keluar mani harus mandi. Kenapa? Karena Islam tidak menyukai sifat malas dan lemah. Sedangkan keluar mani mengakibatkan lemah, lemas, terus bawaannya mau tidur gitu ya. Nah, makanya untuk menghilangkan kelemahan ini mandilah. Sedangkan kalau madhi keluar tidak mengakibatkan seperti itu. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat dari sisi kenajisannya. Tadi sudah disinggung kalau madhi najis sedangkan mani tidak najis. Yang kelima keluarnya memancar, itu mani. Ya, memancar. Iya, dirasakan. Ya, ada rasa keluar. Ya, memancar, menyembur. Kalau madhi tidak seperti itu. Bahkan nggak terasa. Makanya harus dicek. Ya, kalau sempat bergairah, ya dicek sampai keluar nggak ini. Jangan sampai dia buru-buru sholat, padahal ternyata keluar madhi. Ya. Dan yang keenam, dari sisi kenikmatan. Keluarnya mani diiringi dengan kenikmatan, kelezatan. Makanya ada orang melakukan onani. Ya, walaupun itu hal yang tidak baik ya, nggak boleh. Kalau madhi tidak diiringi kenikmatan. Nggak ada nggak terasa lah tadi. Nah, itulah 6 perbedaan antara mani dengan madhi. Nah kalau perempuan gimana? Katanya keputihan. Apa hukum keputihan? Nah ini ada silang pendapat. Ada yang bilang najis, tapi yang lebih kuat suci. Dan tidak membatalkan wudhu. Ya itu kan karena penyakit aja ya. Banyak faktor sebabnya ya. Nah, apa alasannya mengatakan keputihan najis? Alasannya pokoknya semua yang terkena cairan basah dari kemaluan, khususnya ketika jima, itu statusnya najis kata mereka. Ya, karena tidak lepas dari madhi. Sedangkan tadi sudah disebut madhi itu najis. Jadi semua cairan yang basah dari kemaluan ketika melakukan hubungan, itu najis. Gitu ya, alasan mereka begitu. Dibantah oleh para ulama. Dia mengatakan, oh enggak, ini alasan enggak benar. Kenapa? Bisa saja mani, sperma keluar tanpa diawali dengan madhi. Nah, kan bisa. Iya, misalnya karena mimpi basah, ya, jima. Tapi dalam mimpi, itu kan enggak keluar madhi dulu, orang enggak ada foreplay, nggak ada pemanasan, tiba-tiba keluar. Itu bantahan mereka. Nah, kemudian pendapat yang mengatakan keputihan itu suci, dalilnya hadis Aisyah tentang air mani yang nempel di baju Nabi tadi. Kata Aisyah apa?
kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah. Saya mengerik air mani yang sudah mengering dari baju Rasulullah. Iya. Itu air mani dari mana? Apakah dari mimpi atau dari jima? Ya dari jima bersama Aisyah. Kan Nabi nggak mengalami mimpi basah. Para nabi itu tidak mimpi basah. Tidak ihtilam ya istilahnya mimpi basah itu. Para nabi tidak mengalami mimpi basah. Ya. Sehingga air mani yang melekat di baju Rasul adalah ketika apa? Jima dengan Aisyah. Dan itu bercampur dengan cairan basah farjinya Aisyah. Nah, kalau seandainya najis, nggak mungkin ya itu dibiarkan. Nah, dan beberapa penjelasan ulama lainnya, intinya apa? Pendapat yang terkuat, yang rajih, ya keputihan itu apa? Suci dan tidak membatalkan wudu. Begitu. Jelas ya? Nah, lanjut. Yang kelima. Yang kelima, darah haid diriwayatkan dalam as-sahihain dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia berkata, seorang wanita datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, pakaian salah seorang dari kami terkena darah haid. Apakah yang harus ia perbuat? Rasulullah SAW menjawab, tahuttuhu thumma taqrutuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fi. Ia harus mengeriknya dan menggosok-gosoknya dengan air, lalu disiram dengan air. Kemudian ia boleh melakukan sholat dengannya. Nah ini enggak seperti Yahudi tadi. Kalau Yahudi dirobek, digunting itu pakaian bahan yang kena darah haid. Adapun Nabi ketika ada perempuan yang tanya, ya Rasulullah ini gimana pakaian saya kena darah haid, padahal mau saya pakai buat sholat, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, tahuttuh, ya tahuttuh itu dikerik, tsumma taqrusuhu bil ma, terus dikucek dengan air, berarti harus pakai air, kemudian dibilas, gitu ya, baru kamu boleh pakai buat sholat, walaupun masih basah. Jadi nggak harus nunggu kering. Yang penting sudah hilang baunya dan fisik darah haidnya juga sudah tidak ada. Ini menunjukkan najis karena apa? Nabi menyuruhnya untuk dicuci. Ya baru boleh sholat, baru boleh lagi dipakai sholat. Ya lanjut. Yang keenam, kotoran. Enggak, sebelumnya ada itu. Oke. Perintah mencuci pakaian merupakan bukti bahwa darah haid adalah najis, dan ini adalah pendapat yang disepakati. Demikian pula darah secara umum yang keluar dari badan manusia atau hewan yang boleh dimakan dagingnya. Lebih dari satu orang ulama menukil bahwa darah tersebut najis berdasarkan ijma. Jika ijma tersebut telah tetap, maka kita tidak perlu lagi mempertimbangkan pendapat ulama kurun terakhir yang berpendapat bahwa darah tersebut suci. Dan jika ijma tersebut tidak tetap, maka kita berpendapat bahwa darah tersebut pada dasarnya adalah suci. Wallahu a'lam. Iya, ini khilafiyah. Gimana dengan darah selain haid dan nifas? Ya, darah manusia. Ya, ini khilafiyah. Ada yang bilang kalau mengalir itu najis. Misalnya apa? Kena luka ngalir atau penyakit misalnya apa? Ambeien, ya wasir, keluar darah. Itu. Tapi yang kuat pendapat mengatakan tidak najis. Ya. Darah selain haid dan nifas dari tubuh manusia tidak najis. Apa alasannya? Pertama ada hadis dari Abu Dawud tentang sahabat yang sedang sholat di pos perbatasan atau apa. Ternyata dia dipanah oleh musuh.
Tapi lihat ya bagaimana sahabat mereka merasakan nikmatnya sholat. Kena panah dia terusin sholatnya. Sedangkan badan kalau kena panah kan mengucurkan darah tuh. Iya. Nah orang kafir yang ngelihat, loh kok nggak roboh, dipanah lagi, kena lagi. Iya. Sampai 3 anak panah. Tapi dia tetap melanjutkan sholatnya dalam keadaan darah keluar. Dan ini Nabi ketahui peristiwa itu. Nabi nggak mungkin membiarkan dia. Kamu ngapain nggak ngebatalin sholat? Itu kan darah ngucur najis loh. Nabi nggak bilang gitu. Justru Nabi membiarkannya. Artinya sholatnya dianggap sah. Ya, nggak mungkin Nabi membiarkan. Karena tidak boleh menunda penjelasan di saat waktu yang dibutuhkan. Ya, takhirul bayan inda waqtil hajah itu nggak boleh. Nah ini dalil yang kita bahwa apa? Darah selain haid dan nifas itu tidak najis. Demikian juga dalil tentang kondisi perang para sahabat. Itu kan perang di zaman dulu langsung berhadapan ya. Ya face to face gitu langsung, nggak kayak sekarang jauh jaraknya, kirim rudal, kirim ini jauh. Kalau dulu harus berhadapan langsung. Sehingga potensi kena sabetan, kena luka, entah dari diri sendiri, entah dari kawan, entah dari lawan. Itu para sahabat begitu masuk waktu sholat, mereka mengerjakan sholat. Sholat khauf. Sholat dalam kondisi apa? Perang. Padahal baju mereka berlumuran darah. Berdarah-darah gitu ya. Gak ada bajunya bersih, putih gitu ya. Dan Nabi membiarkan. Ini menunjukkan apa? Darah selain haid dan nifas itu tidak najis. Terus yang ketiga, hadis riwayat Abdul Razzaq, Ibnu Abi Syaibah dan Tabrani. Ketika penyembelihan ini di Idul Adha, itu para sahabat ya samalah kayak panitia korban. Kalau ikut jadi panitia kan kena darah itu. Nah, begitu masuk waktu sholat zuhur, terus qomat, ya itu mereka pergi menunaikan sholat ya, dengan pakaian yang ada darahnya tadi. Ini riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud yang menceritakan. Ya. Walaupun ada yang kemudian merinci, daman masfuha, darah yang mengalir, itu yang dimaksud adalah dari proses penyembelihan. Jadi kalau nyembelih kambing atau apa itu kan digorok keluar darahnya tuh ngocor. Nah itulah yang najis. Adapun darah yang melekat di tulang, di daging, ini bagian yang cacah-cacah berarti. Itu enggak najis. Iya. Nah, makanya kalau kita makan ayam bagian tertentu tiba-tiba ada darahnya ini, ditaruh gitu ya. Kan nggak boleh makan darah, padahal itu darah yang tidak masalah. Iya, darah yang tersisa di tulang atau di daging itu tidak mengapa. Bukan yang dimaksudkan dengan kenajisannya dan keharumannya. Jadi yang haram yang mana? Yang masfuha, yang mengocor ketika proses penyembelihan. Makanya kalau ditampung kemudian dikeringkan jadi marus ya kan, atau didih itu haram, nggak boleh ya. Nah, adapun yang nempel di tulang yang sulit kita hindarkan ya itu nggak apa-apa, jelas. Nah ini pendapat yang terkuat terkait dengan darah ya selain haid dan nifas. Menurut pendapat yang terkuat adalah suci. Nah, jelas? Lanjut baru nomor 6. 6. Kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu anha, ia berkata, dan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyatabarraza faqala i'tini bi thalathati ahjar fawajadtu hajaraini wa rawsata himarin
fa amsakal hajaraini wa tarahar rawthata wa qala hiya rijsun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak buang air besar, lalu beliau berkata, bawakan untukku 3 batu. Kemudian aku hanya menemukan 2 batu dan 1 kotoran keledai. Beliau mengambil 2 batu dan melemparkan kotoran itu. Beliau berkata, kotoran itu najis. Rijsun maknanya najis. Iya. Ini tadi kita sudah singgung bahwa yang ada dalilnya itu cuma yang disebut dengan raus. Ini ceritanya gimana sih? Jadi Nabi buang hajat. Kan kalau dulu orang buang hajat nggak kayak kita, enak, gampang, banyak air. Ya, tinggal semprot. Ya. Kalau dulu ya nggak mudah. Ya. Terus gimana istinjanya? Kalau nggak ada air, pakai batu. Pakai batu, namanya istijmar. Kalau kita alhamdulillah kalau nggak ada air pakai tisu masih lebih mending daripada pakai batu. Tapi batunya batu koral ya. Bukan sembarang batu yang tajam-tajam ya. Iya. Dan minimal 3 batu. Iya. Ini dalil kalau kita mendapati masih ada bekas najis, padahal kita sudah membersihkannya, maka yang tersisa sedikit itu dimaafkan. Misalnya maaf ibu-ibu pakaiannya kena darah haid, terus udah dicuci, waktu dicuci nggak kelihatan, kirain udah bersih. Begitu sudah kering, kok masih ada fleknya ini ternyata, ya tembus, apalagi warnanya putih pakaiannya bahannya. Nah ini gimana? Jawabannya nggak masalah, ya. Tapi masih kelihatan itu bekasnya, dimaafkan. Iya, dimaafkan. Buktinya tadi ada 2 kan yang kita sudah lalui di majelis ini. Pertama apa tadi? Ketika Nabi mengingatkan para sahabat sebelum masuk masjid, lihat dulu sendalnya atau sepatunya dibalik. Kalau ada kotoran, apa kata Nabi? Cukup digosok-gosok. Ya kan? Digosok-gosok aja ke tanah. Yang namanya digosok-gosok ke tanah, hilangnya 100% atau tidak? Apa? Itu ada celah-celahnya kan? Nah, kalau mau bersih 100% itu dicopot sepatunya, dicuci, digosok pakai tangan. Nah, itu baru hilang 100%. Tapi Nabi mencukupkan dengan digosok-gosok di tanah aja. Setelah itu boleh dipakai buat sholat. Padahal masih ada kemungkinan tersisa. Tapi itu dimaafkan. Iya, karena sudah ada upaya membersihkan setelah itu. Apa sebelumnya. Nah di sini istijmar. Coba itu. Iya. Kalau pakai air kan enak. Kalau pakai tisu mungkin lebih bersih lagi. Ini pakai batu. 3 batu lagi. Ya. Itu kira-kira 100% enggak itu? Enggak. Ya. Makanya kita jangan gulu kalau istinja. Kalau cebok itu harus dimasukin jari kita paling enggak 1 ruas. Waduh. Ini berlebihan ini gulu. Ya karena kalau kita periksa ke dalam itu masih ada. Ya kalau ke dalamnya masih ada, makin dalam makin ada terus emang. Nabi mencukupkan yang terluar saja. Yang bagian luar saja. Ini gulu nggak boleh. Ya kan? Gitu ya. Dalilnya ini. Nabi aja pakai batu dan itu dianggap sudah cukup. Terus karena batu juga nggak gampang, ya setelah buang hajat kan Nabi tolong dong cariin batu buat istijmar. Kalau pakai air kan namanya istinja, buat cebok, tapi dengan batu. Ternyata sahabat yang mau ngasih batu cuma dapat 2 yang beneran batu. Satunya lagi kotoran keledai yang sudah mengeras. Kotoran keledai kalau dibiarin itu udah kayak batu juga kerasnya. Ya. Kalau di kampung-kampung kadang kita masih dapetin tuh kotoran sapi, kotoran apalagi kuda atau kotoran apa. Itu kalau didiemin, memang mengeras juga ternyata.
Nah, jadi dua yang batu beneran, yang satunya lagi kotoran yang sudah mengeras, udah kayak batu. Dan Nabi tahu yang beneran batu cuma dua, yang satu lagi nggak dipakai sama Nabi. Alasannya apa? Ini najis. Ini najis. Padahal sudah membatu loh itu kotorannya. Nabi tetap mengatakan ini najis. Berarti kotoran hewan yang najis itu hanyalah yang disebut dengan rawus, yaitu kotorannya keledai, kotorannya kuda dan bighal. Ya. Nah, lanjut hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan adalah najis. Adapun hewan yang dagingnya boleh dimakan, jika kebanyakan dari makanannya bukan sesuatu yang najis, maka air kencingnya, kotorannya, air liurnya, susunya, dan yang lainnya pada dasarnya suci. Iya, ini dari penulis ya, tapi bukan merupakan ijma. Bukan kaedah bahwa setiap hewan yang haram dimakan maka najis. Ya kan nanti ada tuh, ya kucing. Pembahasannya gimana? Dia kan haram dimakan. Apakah kotorannya juga menjadi najis? Ini kan khilafiyah. Walaupun yang terkuat dia nggak najis. Ya makanya kaedah boleh dimakan dan tidak menjadi tolak ukur itu juga tanpa didasari dalil. Ya sehingga yang terkuat seperti yang tadi kita katakan bahwa selain manusia ya kotorannya dan kencingnya itu ada khilafiyah. Yang disepakati tiga tadi. Hanya pada unta apa tadi? Keledai, kuda dan bighal. Gitu ya. Nah kalau kencing kucing gimana? Ini kan sempat rame ya waktu itu ya, ketika ada salah seorang ustadz. Ya terus diviralkan oleh orang yang tidak suka terhadap dakwah salaf. Ya langsung ustadz itu dijadikan bahan ejekan. Ya kan, dihujat. Ya. Memang pendapat yang mengatakan tidak najisnya kencing kucing ini termasuk pendapat yang cukup kuat. Bahkan pendapat ulama besar, ya Imam Bukhari yang berpendapat tidak najisnya. Demikian juga Imam Asy-Syaukani. Padahal Imam Asy-Syaukani ini termasuk imamnya mazhab Syafi'i. Gitu ya. Jadi ada hal yang perlu kita. Yang pertama, ya tidak semua yang kotor itu najis. Tidak semua yang kotor adalah najis. Kan kadang ada tukang-tukang kalau kerja terus waktu sholat, ayo kenapa nggak sholat? Wah ini baju saya kotor. Kotor kenapa? Tanah, lumpur, itu kan nggak najis. Emang kotor, tapi nggak najis. Tidak semua yang kotor adalah najis. Ya. Yang ada di badan kita juga ingus, itu kan kotor. Ya. Upil. Apakah najis? Enggak. Ya. Termasuk tadi kotoran onta, kencing onta, itu kan kotor, bau. Ya namanya kotoran, mana aja yang wangi. Ya. Tapi ternyata suci. Begitu ya. Nah. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Tidak semua yang kotor adalah najis. Yang kedua, tidak semua yang haram dimakan, tidak semua yang haram dimakan otomatis menjadi najis. Ya, enggak jadi otomatis. Contohnya apa? Racun. Racun itu haram dimakan. Ya, bisa mematikan. Tapi dia enggak najis. Iya. Begitu juga khamar. Khamar kan haram. Apakah dia najis? Jawabannya tidak najis. Ya. Tidak najis. Ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak ada ijma. Ijma itu konsensus, kesepakatan ulama akan najisnya kencing kucing. Itu nggak ada ijma. Ya. Bahkan Imam Al-Bukhari membuat bab
abwabil ibil wad dawab wal ghanam wa marabidha. Ya. Bab tentang air kencing onta, kemudian kencing hewan-hewan, kambing dan kandangnya. Artinya ada sebagian sahabat mereka sholat di kandang-kandang yang tadi disebutkan. Iya, karena suci tempat sholatnya, padahal itu kandang. Iya. Kemudian yang keempat, pendapat yang mengatakan sucinya air kencing kucing itu pendalilannya kuat. Ya, apa pendalilannya? Pertama, hukum asal segala sesuatu itu suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan akan kenajisannya. Mana dalilnya? Akan najisnya kencing kucing? Nggak ada. Gitu ya. Nah, apalagi keterangan bahwa hewan yang haram dimakan berarti gimana? Ya kembali ke hukum asal juga. Ya, sampai ada dalil. Ya. Nah, ini beberapa alasan sih sebetulnya bahwa yang terkuat dalam masalah ini ya seperti yang kita jelaskan suci, ya suci air kencing kucing. Lagian dia emang kerjaannya kan suka spray gitu ya. Bagi yang suka sama kucing ya. Itu kadang dia kencing di sofa, terus kita duduk. Nah ini gimana? Ya repot juga. Makanya Nabi menyebutkan kucing sebagai hewan yang berkeliaran keliling di rumah-rumah kalian. Ya. Bahkan ketika dia minum minuman kalian atau mengambil makanan kalian, apakah serta-merta kemudian menjadi najis? Kan tidak. Iya. Nggak apa-apa. Nah ini, wallahu a'lam bissawab. Ya, mungkin sampai sini dulu. Poin nomor 7 kita bahas pada pertemuan mendatang. Biidnillahi ta'ala. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan materi atau yang lainnya. Tafadhalu. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Oh ya, boleh lewat kertas, boleh langsung juga. Iya. Masyaallah. Barakallahu fikum. Iya. Contoh dari najis mukhaffaf atau najis yang ringan adalah air seni bayi laki-laki yang minum ASI dan cara membersihkannya cukup dipercikan saja. Lalu bagaimana jika bayi itu perempuan? Kalau bayi perempuan, cara membersihkannya sama seperti orang dewasa. Artinya harus dicuci, nggak cukup dipercikan saja. Ya. Apa hikmahnya? Ya Allah alam, yang jelas ada dalilnya dalam nas hadis. Ya, kadang kita bisa mengetahui hikmah, kadang tidak. Ada yang bilang hikmahnya karena bayi laki-laki itu lebih disukai. Ya. Sehingga kalau ada tamu berkunjung, wah itu dioper-oper itu bayi laki-laki. Ya, digendong di sini, digendong di sana. Kadang digendong di sini dia kencing. Digendong di sebelah sana dia kencing lagi. Kalau seandainya setiap kali dia kencing harus dicuci, ini akan memberatkan. Sedangkan ada kaedah ya, di mana ada kesulitan dan memberatkan, di situ diringankan.
Sehingga diringankanlah cara membersihkannya, itu cukup diperciki. Itu ada yang menjelaskan hikmahnya, ya, sebagian ulama. Ya, wallahu alam. Dan mungkin kita juga tahu ya, bisa membedakan kalau punya anak laki, anak perempuan. Ternyata kalau anak perempuan itu kencingnya lebih menyengat, misal. Wallahu alam. Intinya secara nas memang demikian aturannya, ya. Wallahu alam. Bagaimana hukum untuk wanita-wanita yang memakai gamis panjang sampai menyentuh tanah dan berjalan tanpa tahu terkena najis di jalan? Apa hukumnya untuk sholat? Iya, memang ini yang membedakan pakaian laki-laki dengan perempuan muslimah. Kalau laki-laki tidak boleh isbal, nggak boleh menjulur. Kalau perempuan justru menjulur. Ya, lah terus gimana kalau ternyata ketika berjalan mengenai najis, misal, maka sapuan dari langkah yang berikutnya itulah yang menghapus najis yang kena di sebelumnya. Saking menjulurnya gitu ya. Nah, jadi misalnya berjalan di titik sini dia kena najis. Nah, kemudian di sini ada debu, tersapulah. Maka najis yang ada di sini tadi tersapu oleh debu yang ada di setelahnya. Begitu. Ya. Jadi biasa kalau ngelihat bajunya perempuan itu bawahnya kena debu, ya, kena tanah. Kenapa? Karena di antara media yang dapat membersihkan najis selain tanah adalah apa? Selain air adalah tanah. Termasuk tadi nanti akan kita bahas ketika air liur anjing itu salah satunya dengan tanah. Begitu, Ibu. Gimana caranya jika orang lansia sudah memakai pampers, apakah setiap sholat harus diganti pampersnya? Iya, jamaah rahimakumullah, ini sebetulnya bukan cuma lansia. Perempuan juga nanti misalnya ada yang terkena istihadah, ya, keluar darah terus menerus, ya, apakah karena miom ataukah karena penyakit atau karena urat pecah sehingga dia harus pakai pembalut. Maka yang harus dia lakukan pertama, sebelum dia sholat dia ganti, ya, sebelum dia ganti dia bersih-bersih dulu tentu ya, dia bersih-bersih, ya, setelah itu dia mengenakan pampers yang baru, ya. Nah, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Kalau di tengah sholat dia merasakan ada darah yang keluar, jangan dia pedulikan, teruskan aja sholatnya, ya, teruskan aja sholatnya. Begitu juga dengan ini, ad-daruratu tubihul mahdhurah. Hukum asalnya karena darurat sehingga sesuatu yang asalnya nggak boleh menjadi jadi boleh. Jadi setiap kali sholat apakah harus diganti pampersnya? Jawabannya iya. Tapi di tengah sholat pampersnya terkena najis, itu jangan dihiraukan. Teruskan aja sholatnya. Iya. Dan itu bisa dikenakan sholat termasuk ba'diyahnya. Tapi begitu masuk waktu sholat berikutnya, dia ulangi lagi seperti yang dilakukan di awal. Iya. Dia mengulang wudunya, dia bersihkan lagi, ganti lagi pampers yang baru. Walaupun mungkin tadi belum batal. Ya, belum batal wudunya. Nah, ini kondisi khusus bagi mereka, hendaklah mengerjakan sholat dengan memperbarui wudunya. Inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya kesulitan yang dia dihadapi. Ya. Banyak-banyak berdoa munajat kepada Allah di saat salat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan atas sakit yang dia derita. Demikian. Wallahu a'lam.
Pada saat berhubungan suami istri, apakah bekas mani yang ada di kasur harus selalu dibersihkan air? Karena kemungkinan ada madhinya juga. Iya, karena keluarnya madhi tidak terasa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada kaidah al-yaqin la yazul, bisa dikalahkan dengan yang ragu. Yakin spraynya bersih, yakin. Yakin ini mani, yakin. Yakin ada madhi, enggak yakin. Ya sudah. Ya. Yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan yang tidak yakin. Karena di sini Mas, karena ada kemungkinan kena najis, kena madhi. Tapi ada kemungkinan juga tidak. Gitu kan? Nah, sehingga apakah harus? Ya, tidak ada keharusan. Kecuali ada cairan yang lain. Ya, maaf. Apa yang misalnya keluar cairan, kalau perempuan itu apa yang disebut dengan squirting. Ya, squirting itu najis. Squirting itu perempuan yang memuncak syahwatnya sampai keluar seperti air kencing, padahal dia bukan air kencing, dan diiringi kenikmatan. Ini najis dan juga mengharuskan mandi. Ya, kalau itu yang mengenai spray Anda, ya harus diganti. Ya harus diganti, dicuci. Karena kalau Anda tidur terus mengenai badan Anda, ya, kemudian Anda besoknya bangun, ya, sekedar wudhu saja misal, dan najis yang tadi mengenai itu tidak dicuci, maka bisa mempengaruhi keabsahan salat. Iya. Demikian, wallahu a'lam. Untuk keputihan yang sering keluar, saat itu saya ada wudhu. Jika mau sholat, apakah saya harus berwudhu lagi? Apa tadi jawabannya? Kalau keputihan tidak najis dan tidak membatalkan wudhu, ya, karena itu ada penyakit. Sama seperti perempuan yang istihadah, apakah keluarnya darah istihadah yang dia rasakan itu membatalkan wudhu? Jawabannya tidak. Iya, jawabannya tidak membatalkan wudhu. Demikian, Allah a'lam. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum barakallahu fiik Ustadz atas ilmunya. Jazakallahu khairan. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat dan bersama keluarga. Amin wa iyyak. Suami saya kalau pulang sepedaan suka langsung sholat duha dalam keadaan berkeringat dan bau-bau keringat. Saya suka bilang ke suami saya untuk mandi dulu sebelum sholat. Apakah yang saya utarakan itu benar? Karena menurut saya sholat itu harus dalam keadaan bersih. Iya. Kalau sah atau tidak sholatnya sah insya Allah. Karena keringat bukan saja tadi para sahabat bukan najis dan mereka mengerjakannya. Iya. Tapi yang afdal betul yang ibu katakan. Ya sebaiknya kamu mandi dulu. Ya. Bersih-bersih dulu. Karena Allah berfirman, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi Allah berfirman, setiap kali mau sholat, berhiaslah. Berhias itu bukan dengan pakai baju baru aja atau baju bagus yang baru diambil dari lemari. Termasuk apa? Mandi. Iya. Percuma baju baru, ya, baju bagus, tapi bau badan, bau keringat, apalagi bau keteknya. Ada kaedah apa istilah yang disebut apa at-tasliyah qabla takhliyah atau khliyah qabla tasliyah. Maksudnya apa tuh? Maksudnya bebersih sebelum berhias. Bebersih dulu sebelum berhias. Ya kan ibu-ibu juga gitu, ngapain berhias kalau belum mandi? Atau yang gampang, kita mau menghias pagar
pagar rumah, kita mau ganti catnya. Cat yang lama udah jelek, apalagi udah karatan. Ya. Nah, kita juga begitu. Makanya di antara dalil para ulama tentang mandi Jumat, Nabi pernah ngasih baju bagus kepada Umar. Hai Umar, ini baju bagus. Kenakanlah. Berhiaslah dengan baju ini untuk sholat Jumat dan sholat hari raya. Ini dijadikan dalil oleh para ulama sunnahnya mandi Jumat dan mandi hari raya. Lu dari mana? Kan yang dikasih baju. Nabi menyuruh berhiaslah dengan baju ini. Ya tadi, percuma pakai baju baru, pakai baju bagus, tapi kalau nggak mandi dulu. Ya. Nah, sehingga di balik perintah Nabi untuk mengenakan dan berhias dengan baju ini, terkandung perintah untuk mandi. Begitu Ibu. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh sang istri, kamu sebaiknya ya kalau ingin lebih besar pahalanya, mandi dulu, penampilan yang terbaik, hilangkan bau badannya. Apalagi cuaca masih dalam kondisi berkeringat, itu kan gak nyaman. Nabi saja menyuruh kalau cuaca panas boleh menunda salat zuhur sampai agak dingin, agak sejuk. Ya. Nah, begitu juga ibu-ibu, habis capek kerja, ya berkeringat, terus mau salat zuhur, apalagi pakai mau kena, ini nyaman, bisa mengganggu kekhusyuan. Langsung salat. Boleh nunda, yang penting tidak sampai keluar waktu zuhurnya. Begitu. Fa'abridu bis shalah, kata Nabi SAW. Tunggu sampai adem untuk kamu mengerjakan salat. Begitu ya. Nah, jadi kalau dari sisi sah atau tidak salat duhanya sah-sah aja. Cuma dari sisi afdoliyah ya kurang afdol. Begitu. Ya. Sekali lagi, jadi kalau misalnya kita lagi masak, terus tiba-tiba azan zuhur, terus kitanya masih dalam keadaan kotor karena habis berjibaku di dapur, itu lebih memilih sholat tepat waktu atau mandi dulu tapi sholatnya jadi molor 1 jam. Iya. Nabi SAW mengatakan as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab apa? Salat pada waktunya. Nabi tidak mengatakan salat di awal waktu. Kalau salat di awal waktu berarti awal waktu harus itu yang paling afdal. Tapi Nabi nggak bilang fi awali waktiha. Nabi mengatakan salat pada waktunya. Dan waktu salat ada 2. Ada yang disebut waktu ikhtiari, itu yang afdal. Ada waktu doruri, ini yang kurang afdal. Ya. Nah, kalau waktu ikhtiari, misalnya asar. Asar itu waktu ikhtiarinya selama matahari belum menguning. Kalau udah menguning kan matahari kalau udah mau tenggelam berubah tuh warnanya oranye menguning. Itu masih waktu asar tapi namanya doruri. Kurang afdol tapi masih boleh salat. Nah kalau zuhur ke asar itu apa? Waktunya panjang. Ya, waktunya panjang. Nah sehingga salat pada waktunya itu tergantung kondisi. Misal orang tadi zuhur cuacanya panas. Kalau dia paksakan salat di awal waktu nggak nyaman. Ternyata untuk kondisi yang seperti ini salat pada waktu yang afdal adalah menunggu agak adem. Itu masih dianggap salat pada waktunya. Orang kondisinya lapar, makanan sudah terhidangkan. Maka salat pada waktunya adalah setelah dia makan dan mengenyangkan perutnya. Begitu. Itu yang dimaksud dengan salat pada waktunya. Isya. Ya, justru yang paling afdal adalah di saat anak-anak sudah pada tidur sekitar jam 8, jam 9. Ini masih salat pada
waktunya. Jadi ada kondisi-kondisi khusus yang justru sholat di waktu tersebut adalah waktu yang afdal. Kebelet pengen buang hajat, walaupun udah qomat, ya buang hajat aja dulu. Itu termasuk sholat pada waktunya. Jadi bukan dengan redaksi amalan apa yang paling dicintai Allah ya Rasul, sholat di awal waktu. Nabi nggak bilang begitu. Tapi Nabi mengatakan sholat pada waktunya. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa kalau emang ibu-ibu capek, habis kerja, terus habis masak, habis ngepel, beres-beres rumah, keringetan, terus azan zuhur. Ntar dulu lah. Ya, nunggu agak adem, bersih-bersih dulu. Itu lebih baik justru. Ya, selama waktu zuhurnya tidak habis. Ya. Nah, wallahu a'lam. Termasuk sholat pada waktunya. Aduh, sekarang ngantuk banget. Saya mau rebahan dulu daripada nanti tidur nguap terus, ya, terus nahan ngantuk, apalagi kalau sujud malah ketiduran, nggak bangun-bangun, mendingan tidur aja dulu, ya, deep sleep, ya, deep sleep, lenyap gitu, wah, bangun udah seger nih, itu sholat pada waktunya, itu sholat yang paling afdal justru, jadi nggak harus di awal waktu, jelas Ibu? Barakallahu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, saya punya balita yang udah nggak pakai pamper sekarang, Ustaz. Namun satu waktu dia pernah ngompol, nggak sampai berceceran, tapi hanya di celana. Waktu itu saya posisinya di lantai 3, jadi dia dari lantai 1 ke lantai 3 jalan sendiri. Dan pas saya udah ketemu, saya ngelihat dia pegang bagian basah celananya. Terus dia kayaknya mau berusaha nyari baju sendiri, jadi saya nggak bisa melacak railing tangga yang dia udah pegang setelah dia pakai atau apa gitu. Jadi saya agak bingung kemarin bersihkannya gimana. Jadi saya kemarin cuman berusaha bersihkan gagang pintu atau yang pasti dia pegang, sisanya saya nggak lihat karena kalau dari berceceran di lantai enggak, tapi bisa dipastikan anak saya pegang sana, pegang sini, kemudian pegang celana lagi. Yang kedua, Ustaz, kalau tadi kan untuk membersihkan air kencing manusia itu dengan cara disiram dengan air, berarti kalau saya mau bersihkan celana anak saya itu disiram dulu dengan air bersih baru dicuci di mesin cuci, Ustaz, atau malah saya bersihkan dulu pakai deterjen baru saya siram dengan air bersih? Itu saja, Ustaz. Baik. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah agama kita itu yang dibangun di atas kemudahan. Inna dina yusrun. Kata Nabi SAW, agama kita dibangun di atas kemudahan. Sehingga ada istilah takalluf. Takalluf itu nyusahin diri sendiri. Atau membebani sesuatu yang di luar batas kemampuan dan pengetahuan kita. Ya, terkait dengan pertanyaan pertama, ya sudah, apa yang kita ketahui si anak menyentuhnya dalam kondisi kena air kencing, memang ada basah. Itulah yang kita bersihkan. Yang tidak kita ketahui ya sudah, nggak usah. Ya, apalagi sampai harus dipilih. Ayo nak, mana aja tadi yang kamu pegang? Mana ingat anaknya? Iya, apalagi dimarah-marahin ya sudah, nggak perlu. Karena tadi pada asalnya semuanya adalah bersih, semuanya nggak kena najis, sampai kita yang yakin yang kena saja yang kita bersihkan. Gitu ya. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah nggak mungkin membebani seseorang di luar batas pengetahuan dia dan kesanggupannya. Ya, jadi lantainya yang kena air kencing itu yang dibersihkan. Nah, terkait dengan membersihkan dengan mesin cuci, iya, jelas harus dicuci di luar. Tapi kalau kencing, ya nggak apa-apa. Ya, toh mesin cuci itu kan berproses cara kerjanya, ya kan? Ada dia merendam dulu, menyiram dulu, memeras, gitu kan? Nah, itu sudah proses dari bagian mencuci, menghilangkan najis. Ya, ada yang bilang, oh nggak boleh, itu harus dipisahkan mencucinya, ya karena nanti yang lain terkontaminasi dengan najis. Loh, emang nggak ada proses bilas mesin cucinya? Ya, kan ada proses bilas. Iya, nah, itu termasuk
takalluf. Ya nggak masalah. Ya kalau feses kan memang bisa mempengaruhi ya. Ya karena ada baunya. Iya. Maka dibersihkan dulu di luar. Ya, adapun kencing nggak masalah insya Allah. Ya langsung dicampur di situ. Ya. Nah kecuali kalau warna, itu masuk akal ya. Warna putih jangan dicampur dengan pakaian yang berwarna, apalagi yang luntur. Itu sih cuma terkait dengan apa warna aja, nggak terkait dengan najis. Ya. Nah demikian Allah a'lam. Jelas? Baik. Ada lagi? Cukup? Baik. Waktunya juga sudah 11.38 ya.